Salam, Bapak Ibu sidang Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suka kita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama, kami atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian pada menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Penetua Heldi Tanjung sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah, Penetua dan Diakon dari lingkungan pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Penetua Esterina dan Bapak Diakon Joni Rumsakarya yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agus Mael selaku operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita Jumat hari ini, Minggu 8 Desember 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 15 Desember 2024 waktu pukul 18.30 WIB jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Penetua Yuberi Ejumben, song leader Saudara Rizky Adelia dan Saudara Yusak Alexandro, pemain keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alkanto SPD, liturgi tata ibadah Hari Raya Advent ketiga. Nasa Alkitab pembacaan Yefania 3:9-20, khotbah Filipi 4 ayat 2-9. Berita keuangan yang masuk maupun keluar dari tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Pertama, kolekte SAM berjumlah Rp80.700. Persembahan syukur keluarga Agustinus Rp300.000. Kolekte kebaktian mengenang 40 hari Agustinus Rp685.000. Korban syukur HUT ultah ke 15 Rapa Danielio Rp100.000. Korban syukur ultah ke 12 Gipandeo Rp100.000. Berita kebaktian rumah tangga atau kategorial kosong. MPH Majelis Jemaat GKI Barimba menyampaikan, Bapak Ibu warga jemaat yang ada rencana akan melaksanakan ibadah syukur pada bulan Desember 2024, kami persilakan untuk melapor menghubungi pengurus lingkungan masing-masing atau bisa langsung kepada Wakil Ketua 1 Bidang Pelayanan Bapak Penetua Mardi Ampung SPD atau kepada Majelis Jemaat Ibu Pendeta Oktavianti SPH supaya Majelis Jemaat bisa menyusun atau menjadwalkan untuk kebaktian tersebut. Jadwal ibadah syukur yang sudah masuk di bulan Desember 2024, yang pertama di tempat Darna M. Namoy lingkungan pelayanan 3 pada tanggal 15 Desember 2024 pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Yang kedua di tempat keluarga Bapak Budiman Tupak lingkungan pelayanan 3 tanggal 21 Desember 2024 pukul 16 WIB. Yang ketiga tempat keluarga Joyo Sasto lingkungan pelayanan 1 tanggal 23 Desember 2024 jam 16 WIB. Kami juga menyampaikan Bapak Ibu warga jemaat yang akan merencanakan untuk menyerahkan anaknya dalam sakramen baptisan kudus, majelis akan melaksanakan yaitu pada hari tanggal Rabu 1 Januari 2025 ibadah tahun baru 2025. Untuk itu dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk mengambil formulir untuk mengisi data di sekretariat Majelis Jemaat GKI Barimba. Akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga yaitu pada hari Minggu
tanggal 15 Desember 2024 waktu pukul 16 WIB jam 4 sore, tempat keluarga Derna Namoy lingkungan pelayanan 3, petugas penetua dan diakon lingkungan 3, liturgus Ibu Diakon Esterlin, khotbah Ibu Pendeta Octavian TSTH, pemain keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Herlina Wiuda, diundang Bapak Ibu sidang jemaah warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah mengenang 40 hari telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Anike, yaitu pada hari tanggal Sabtu 21 Desember 2024 waktu pukul 16 WIB jam 4 sore, tempat keluarga almarhum Anike atau Bapak Budiman Tupak lingkungan pelayanan 3, petugas penetua dan diakon lingkungan 3, liturgus Bapak Diakon Niko Irawani Jaya, pemain keyboard Bapak Diakon Budi Altanto SPD, song leader Gersela Demonda, diundang Bapak Ibu Saudara warga jemaat untuk hari dalam ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga yaitu hari tanggal Senin 23 Desember 2024 waktu pukul 16 WIB atau jam 4 sore, tempat keluarga Yoyo Sasto lingkungan pelayanan 1, petugas penetua dan diakon lingkungan 1, liturgus Ibu Penetua Atraksi di Bungai, pemain musik Bapak Diakon Budi Alfonso SPD, song leader Penetua Merisa, diundang Bapak Ibu sidang jemaat warga untuk dapat hadir dalam ibadah tersebut. Berita lain-lain. Yang pertama, Panitia Natal Lingkungan Pelayanan 2 Jemaat GKI Barimba tahun 2024. Perihal undangan rapat evaluasi kedua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara seluruh anggota Panitia Natal Lingkungan Pelayanan 2 Jemaat GKI Barimba di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan berjalannya kepanitiaan Natal Lingkungan Pelayanan 2 Jemaat GKI Barimba kurang lebih selama 4 bulan ini, maka untuk mengetahui sampai di mana proses pencarian yang sudah dilaksanakan secara khusus seksi usaha dana dan juga ada beberapa hal yang perlu disepakati, maka dengan ini mengundang seluruh panitia Natal Lingkungan Pelayanan 2 Jemaat GKI Barimba tahun 2024 kiranya dapat hadir dalam acara rapat evaluasi terakhir yang dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 8 Desember 2024 pukul 18 WIB tempat rumah keluarga Ketua Panitia Lingkungan Pelayanan 2 Ibu Estunarima. Acara pokok evaluasi terakhir kegiatan panitia menentukan subtema, ketiga kesiapan masing-masing seksi, keempat pembagian dana untuk masing-masing seksi, 5 latihan bersama. Demikian undangan ini kami sampaikan dan kedatangan seluruh anggota panitia sangat diharapkan. Atas perhatian kehadiran Ibu semua kami ucapkan terima kasih. Tertanda Ketua Diakon Estunarima, Sekretaris Penetua Timotius. Yang kedua, undangan ibadah dan perayaan Natal KPP Resort Kapuas Seberang bersama SPPAR Jemaat Immanuel Sidorejo tahun 2024. Kepada yang terhormat Ibu Saudara Ketua SPPAR Barimba dan anggota di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir dalam ibadah dan perayaan Natal KPP Resort Kapuas Seberang bersama KPPAR Jemaat Immanuel Sidorejo yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 10 Desember 2024 pukul 15 WIB tempat gereja GKI Immanuel. Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Natal KPP Resort Kapuas Seberang bersama KPP Jemaat GKI Sidorejo tahun 2024. Ketua Sri Ayem, Sekretaris Wati Rahayu, Ketua KPPR Desi Susilawati, Ketua KPPR Endars R. Yang selanjutnya Lingkungan Pelayanan 3 Jemaat GKI Barimba Rabu 11 Januari 2024. Kepada yang terhormat MPH dan anggota Jemaat GKI Barimba di tempat. Salam,
Dengan penuh rasa syukur dan sukacita kami mengundang Bapak Ibu Saudara kiranya berkenan hadir dalam acara ibadah dan perayaan Natal lingkungan pelayanan 3 Jemaat GKI Barimba yang disanakan pada hari tanggal Rabu 11 Desember 2024 pukul 14.30 WIB sampai selesai, tempat rumah Bapak Alsen Bayan, Jalan Kapal Seberang 2, RT 3, Kelurahan Barimba. Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Perayaan Natal Lingkungan Pelayanan 3 Jemaat GKI Barimba, Ketua Yulita Pitando, SPD Out, Sekretaris Yosiana, mengetahui Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba, Ibu Pendeta Oktavianti STH. Undangan ibadah dan perayaan Seksi Pelayanan Perempuan SPPAR Jemaat GKI Hampatung. Salam sejahtera. Dengan penuh sukacita kami dari Panitia Natal Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Hampatung mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat hadir dalam acara ibadah dan perayaan Natal Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Barimba, Jemaat GKI Hampatung pada tanggal hari Jumat 13 Desember 2024 waktu 15.30 sampai selesai, tepat Gereja GKI Hampatung. Demikian undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami Bapak Ibu Saudara untuk dapat hadir dalam acara ibadah dan perayaan Natal tersebut. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Natal Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Hampatung, Ketua Sitnyawati SOS MA, Sekretaris Rusmila KU Sawang. Mengundang Ketua Majelis Jemaat GKI Hampatung, Pendeta Yeni Tiata MN. Panitia Natal SPPAR Jemaat GKI Sakapenang tahun 2024. Undangan Natal kepada yang terhormat Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Barimba. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kami mengundang ibu-ibu saudara kiranya berkenan hadir dalam ibadah dan perayaan Natal SPPAR Jemaat GKI Sakapenang pada tahun 2024, hari dan tanggal Rabu 11 Januari 2024 waktu pukul 15 WIB sampai selesai, tempat Gereja Lelo Sakapenang. Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran ibu bapak saudara. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Natal SPPAR GKI Sakapenang tahun 2024, Ketua Resli, Sekretaris Liang Cing Cing. Mengetahui Ketua Majelis Jemaat GKI Sakapenang, Pendeta Maria Presti STMM. Yang terakhir, Panitia Perayaan Natal Komisi Perayaan Remaja dan Pemuda KPPRP Resort GKI Kapal Seberang tahun 2024. Wala Kapus 6 Desember 2024 kepada yang terhormat Majelis GKI Barimba di tempat perihal usaha dana Natal KPRP melalui puji-pujian. Dengan hormat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sehubungan dengan telah dibentuknya Panitia Natal Komisi Pelayanan Remaja Pemuda KPRP Resort GKI Kapal Seberang pada pertemuan pengurus KPRP Resort GKI Kapal Seberang bersama Panitia Natal tahun 2024 pada tanggal 6 Desember 2024 di Gereja Yahya Kolam Tengah. Maka dalam upaya pelaksanaan ibadah Natal tersebut, kami akan mengadakan upaya pencairan dana melalui puji-pujian secara serentak yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Desember 2024 pada ibadah Minggu. Demikian, dengan hal tersebut di atas, kami sangat mengharapkan izin dan kesediaan Bapak Ibu Saudara dalam kegiatan usaha dana kami lakukan. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan dukungan Ibu Bapak Saudara. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Natal Komisi Pelayanan Remaja dan Pemuda Resort GKI Kapal Seberang, Ketua Noperawati Cahyani, Sekretaris Depi Patikasari. Mengetahui Komisi Pelayanan Pemuda Resort GKI Kapal Seberang, Ketua Nuah Tasak Lampe.
Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian dan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini, liturgi yang kita gunakan yaitu tata ibadah Hari Raya Advent kedua. Sementara pendeta dan petugas yang akan memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan dengan dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji nadanya, sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amat lega hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya, sebab hikmatnya. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan dulu. Nas pembimbing untuk kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-19, ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30 yang berbunyi demikian. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru kepada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam, ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling. Hendaklah naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel, dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat, dan nyala api yang memakan habis dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita memuji muliakan nama Tuhan dari PKJ 179. Kita nyanyikan baitnya yang ke-1 dan baitnya yang kedua.
Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, ya Tuhan, datanglah, kasihanilah kami. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena firman Tuhan berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Bapak Ibu sidang jemaat, kita angkat pujian kita kembali PKJ 219. Kita nyanyikan baitnya yang ke-1 sampai baitnya yang ke-3. Nas Alkitab yang akan menjadi pembacaan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan
ayatnya yang kelima. Sebelumnya marilah kita bersama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Terima kasih atas napas kehidupan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini di gedung gereja-Mu. Pada saat ini kami akan membacakan firman-Mu ya Tuhan, yang sudah menjadi ketetapan Almanak Nas GKE untuk menjadi nas bacaan pada saat kebaktian hari ini. Layakan kami ya Tuhan, agar kami dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dengan perikop Tuhan datang untuk menghukum. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang kepahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Ya Tuhan, datanglah, kasihanilah kami. Firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang pada jalan kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari KPRP Resort GKI Kapuas Seberang. Dalam hal ini kepada Bapak Ibu sidang jemaat mohon dukungan dan partisipasi dalam mereka mencari penggalangan dana di dalam rangka perayaan Natal KPRP Kapuas Seberang. Kami persilakan.
Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan saat ini, ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami dimampukan mengerti, memahami maksud kehendak Tuhan melewati firman-Mu ini dengan baik. Kami pun juga mengimani apa yang kami dengar dan kami pun juga mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berbicaralah melewati hamba-Mu pada saat ini. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan judul Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman-Nya dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, shalom. Hari ini kita bersyukur boleh memasuki minggu Advent yang kedua. Masa atau minggu kita menantikan kedatangan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, biasanya jikalau ada suatu kunjungan dari pemimpin negara atau pemimpin daerah ke suatu tempat, sebelum pemimpin negara atau pemimpin wilayah, pemimpin daerah itu berkunjung ke tempat itu, maka ada seorang pembawa pesan yang akan mendahului kedatangan sang pemimpin itu. Seorang pembawa pesan akan mendahului kedatangan seorang raja, seorang presiden, seorang gubernur. Utusan itu bertugas memastikan bahwa segala sesuatu sudah siap, memastikan bahwa jalan yang akan dilalui oleh raja, oleh presiden, oleh gubernur itu cukup aman, dan protokoler untuk itu sudah dipersiapkan. Ia juga bertugas untuk mempersiapkan rakyat untuk menyambut raja. Arak-arakan di pinggir-pinggir jalan, semua itu sudah dipersiapkan. Itulah contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana gambaran ketika Sang Mesias Raja yang akan datang ini dipersiapkan jalannya, dipersiapkan penyambutannya. Dan Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan itu. Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Dalam rangka menyambut kedatangan Kristus,
Yohanes di sini mempersiapkan orang untuk menyambut kedatangannya dan kemudian mengikuti dia. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, secara khusus kitab Yesaya. Nabi Yesaya menyebutkan bahwa khotbah yang disampaikan oleh Yohanes itu bagaikan bulldozer yang digunakan untuk membangun jalan besar yang bebas hambatan. Jalan yang bebas hambatan. Sehingga jalan itu membuat Tuhan dapat mencapai tempat yang tertutup, bahkan yang terisolasi. Lalu bagaimana pertanyaannya cara membuat jalan itu? Maka dikatakan kepada kita dalam teks Alkitab ini, ayat 5, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ayat 6, dan semua orang yang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Itulah gambaran yang disampaikan kepada kita di ayat 5, cara membuat jalan itu. Setiap lembah ditutup, setiap gunung bukit diratakan, tanah berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Satu gambaran pertobatan yang diserukan oleh Yohanes, yakni ketika pertobatan itu terjadi, maka runtuhlah segala kesombongan, runtuh dan tertimbun lembah-lembah kekelaman, dan juga lurusnya hati yang bengkok. Artinya ada pemulihan, dan juga ketika ada pertobatan, maka pasti ada pengampunan dosa. Artinya yang mau disampaikan kepada kita dalam nas ini adalah berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu adalah berita seruan pertobatan. Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya orang-orang yang hidup dalam dosa, mereka hidup baru, hidup di dalam pertobatan. Dan orang yang bertobat itu harus menghasilkan buah dari pertobatannya. Apa yang dimaksud dengan buah dari pertobatan? Yang dimaksud di sini adalah pertobatan, penyesalan bukan hanya wacana, tetapi harus diimplementasikan ke dalam tindakan nyata. Sia-sia belaka bila orang hanya berpura-pura bertobat, tetapi tidak meninggalkan semua dosa dan menghasilkan buah pertobatan. Artinya dengan seruan ini Yohanes menghantam konsep beragama pada zamannya pada saat itu. Orang Yahudi pada saat itu begitu mereka bangga dengan status mereka sebagai anak-anak Abraham, sebagai bangsa pilihan Allah. Namun Yohanes menekankan bahwa mereka tidak dapat dengan mudah lepas dari murka Allah hanya karena status mereka sebagai anak-anak Abraham yang begitu mereka sanjung dan banggakan itu. Karena pertobatan itulah yang penting. Pertobatan memang bukan masalah perasaan, walaupun perasaan menyesal atas dosa yang telah dilakukan. Menyesal itu memang sangat perlu, tetapi tidak cukup sampai di situ. Karena pertobatan merupakan tindakan aktif, yaitu berubah. Berubah, itu yang lebih penting. Pertobatan bukan berbicara tentang dia rajin berdoa. Pertobatan bukan berbicara tentang dia rajin ke gereja. Pertobatan
pertobatan bukan berbicara tentang dia rajin, aktif melayani, tetapi pertobatan berbicara tentang berubahlah. Ada pembaharuan hidup. Nah, inilah berita yang disampaikan kepada kita di Minggu Advent yang kedua. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita mengalami transformasi iman? Sudahkah kita mengalami pemulihan? Bagaimana Tuhan menjamah hati kita, kita berubah. Ingatlah bahwa Kristus akan datang untuk yang kedua kali pada saat yang sangat tidak kita ketahui. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Dia? Dan ketika kita merayakan Minggu Advent ini, kita juga merayakan Natal, mengingat kembali peristiwa kedatangan Yesus yang pertama, yaitu melewati kelahirannya di Bethlehem. Dan sejak awal bulan Desember ini, kita sudah sangat sibuk merayakan Natal di berbagai tempat. Kita menghias rumah kita dengan ornamen-ornamen Natal. Kita mempersiapkan ini sedemikian rupa, membersihkan rumah kita, mempercantik gereja dan tempat kita. Tetapi persiapan itu tidak cukup. Yang lebih penting adalah kita mempersiapkan hati kita untuk bayi Yesus lahir di palungan hati kita, menyentuh kita supaya melewati kelahiran Yesus yang kita rayakan ini membawa dampak besar dalam hidup kita. Tidak sekedar perayaan pesta, makan-makan, tetapi membawa dampak besar bagi kita. Kita mengalami transformasi hidup, berubah menjadi lebih baik. Karena itu dalam nas ini menjadi suatu pertanyaan seperti seruan Yohanes dalam nas ini. Apakah dalam Minggu Advent ini sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Dia dengan benar? Masihkah ada lembah yang harus ditutup? Masihkah ada gunung dan bukit yang harus diratakan? Tentu masih ada. Karena itu mintalah Tuhan, mintalah kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita membereskan semua itu, agar menjadi jalan yang rata saat Ia datang nanti. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memasuki Minggu Advent yang kedua ini. Mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya. Apa yang mesti kami lakukan dalam kami menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Dan saat ini kami boleh merayakan Natal, kami mengingat akan peristiwa kedatangan Yesus yang pertama di Bethlehem itu, yang melewati kelahirannya menjadi pengharapan bagi kami. Yesus lahir sebagai juru selamat. Yesus lahir membawa pengharapan. Yesus lahir membawa damai sejahtera. Dan biarlah kelahiran Yesus itu juga, Yesus kami tempatkan di dalam palungan hati kami, sehingga kehadiran Yesus dalam hidup kami membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Kelahiran Yesus di dalam hati kami memampukan kami menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Kami memperbaharui diri kami untuk berubah menjadi lebih baik. Inilah tanggung jawab kami dalam kami memasuki Minggu Advent yang kedua ini. Untuk semuanya itu ya Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan saja yang bekerja,
memimpin dan memampukan kami untuk menyenangkan hati Tuhan ketika kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk hari-hari yang telah kami lewati. Di sepanjang minggu yang kami lewati ada banyak hal yang sudah kami lalui bersama. Ada suka, ada duka, tetapi Tuhan selalu pelihara kami. Dan di hari-hari yang akan datang, kami juga mengalaskan segala hal yang kami lakukan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara kami, menjaga, melindungi kami, bahkan juga keluarga dan rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga berkati apa yang menjadi setiap impian, harapan dan rencana kami. Memberkati segala usaha, tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami. Kuatkan kami di tengah-tengah perjalanan hidup yang tidak mudah ini. Ada banyak tantangan, pergumulan di dalamnya yang menggoda kami untuk jauh daripada Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, Roh Kudus Tuhan menuntun kami, sehingga setiap kata, pikiran, dan tutur kata perbuatan kami itu tidak salah daripada kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, Tuhan hadir di setiap keluarga rumah tangga kami, memberikan berkat dan rejeki. Apa yang kami perlukan disediakan oleh Tuhan menurut cara-cara Tuhan yang baik. Kami pun juga menyerahkan anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembangnya, mereka yang menginjak remaja, anak-anak muda kami saat ini ya Tuhan. Berkatilah mereka dalam masa-masa perjuangan hidup mereka. Berkatilah mereka dalam pergaulan mereka. Roh Kudus Tuhan hadir senantiasa menopang mereka dan memberikan mereka hikmat, agar mereka dapat membedakan yang baik dan tidak baik untuk mereka, agar mereka dapat memilah mana yang berguna dan tidak berguna untuk mereka, sehingga mereka menjadi anak yang takut kepada Tuhan, yang mampu memberikan kebanggaan bagi orang tua, keluarga, dan membanggakan Tuhan selalu dalam hidup mereka. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, kami percaya Tuhan akan memberikan satu rancangan yang indah, masa depan yang indah bagi anak cucu kami di masa-masa yang akan datang. Oh Tuhan, kami juga menyerahkan persekutuan jemaat-Mu dimanapun berada. Berkatilah jemaat-Mu, terkhusus jemaat GKE Barimba di tempat ini. Berkatilah jemaat ini ya Bapa. Biarlah sehati sepikir, bahkan hidup dalam kasih, dalam kebersamaan satu dengan yang lain. Demikian juga kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Pakailah kami agar kami tetap setia untuk melayani Engkau dalam tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan melewati pelayanan yang boleh kami lakukan dengan kesungguhan hati dan ketulusan. Tuhan, Engkau memberkati segala sesuatu, dan pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia. Semakin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat melewati pelayanan yang kami lakukan. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Biarlah Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik terhadap setiap masalah-masalah hidup yang kami alami. Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang berbeban berat. Tuhan menopang kepada setiap orang yang terpuruk dan dalam kerapuhannya. Biarlah setiap masalah yang kami alami tidak membuat kami kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Kami tidak mudah berputus asa, tetapi terus berjuang di tengah-tengah dunia ini. Sebab Tuhan adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai kami.
Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Engkau hadir tidak meninggalkan mereka. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Anita Susilawati yang saat ini dalam keadaan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Betang Pambelum di Palangkaraya. Kami juga berdoa untuk rekan sekerja kami, Ibu Penetua Tara. Tuhan, Engkau melihat kondisi situasi saudara-saudara kami ini yang dalam pergumulan mereka melawan sakit penyakitnya. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau berkenan memberikan yang terbaik untuk mereka melewati pengobatan, perawatan yang diterima oleh mereka, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Lebih-lebih Tuhan memberikan hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, meski dengan kondisi situasi mereka dalam keadaan sakit saat ini. Jamahlah mereka ya Tuhan. Ada pemulihan, semakin hari semakin baik keadaannya. Dan lebih-lebih bagi keluarga yang mendampingi dan merawat, diberikan roh hikmat, kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mereka boleh mengingat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di bulan Desember ini. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Kami berdoa bagi anak kami Rapa Danielo yang tanggal 2 Desember genap berusia ke-15 tahun. Berkati anak kami Rapa ini, berkati tumbuh kembangnya, berkati pendidikannya, berkatilah pula pergaulannya. Biarlah dengan bertambahnya usia, bertambah berkat Tuhan bagi anak kami ini. Berikan kepadanya kesehatan, kekuatan, kesuksesan dalam menggapai cita-citanya. Lebih-lebih pada saat ini ia dalam masa pemulihan pasca jatuh terpeleset. Pulihkan bagian tangan kiri, tulang tangan kirinya yang patah. Kami percaya pemulihan terjadi karena Tuhan berkenan memberkati pengobatan yang diterimanya, obat-obatan, makanan, minuman. Semuanya itu boleh dipakai oleh Tuhan, menjadi sarana bagi anak kami Rapa ini dipulihkan, disembuhkan sempurna oleh Tuhan saja. Dan lebih-lebih untuk keluarganya, orang tuanya diberikan kesabaran merawat anak kekasih ini. Bapa di sorga, kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami, baik pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Biarlah Engkau hadir di dalamnya, menyatakan kebaikan-Mu melewati para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami dapat memimpin dengan baik, arif, adil, dan bijaksana. Dan pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan untuk kami adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Kami sebagai warga gereja sekaligus sebagai warga masyarakat, kami turut ambil bagian membangun tempat di mana kami tinggal dan berada, melewati profesi kami, melewati talenta yang Tuhan berikan untuk kami, menghadirkan shalom, damai sejahtera Kristus, sehingga kami boleh menjadi alat kesaksian Tuhan, menunjukkan terang kemuliaan-Mu. Inilah permohonan doa kami ya Allah Bapa di sorga, yang kami yakin Tuhan dengar, Tuhan jawab menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Selesai kita mengucapkan pengakuan iman, kita menyanyi Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas persembahan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayatnya yang ke-6b yang berbunyi demikian. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan, kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian kita dari NKB nomor 100. Kita nyanyikan bait pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya
sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita kembali menyanyi nyanyian pengutusan. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kolekte KPRP berjumlah 502.500 rupiah. Terima kasih.